Buat yang cari tablet murah untuk sekolah, ini ada tablet murah terbaru ya, yang mungkin cocok buat kalian. Dan ini adalah Advan Tab Belajar Elite guys. Jadi ya ini harganya 1,3 jutaan rupiah di marketplace ya, udah ada. Kalau kalian tertarik, linknya ada di bawah. Dan dari boxnya sendiri ya, ini memang kelihatan banget kalau tabletnya ini buat ditujukan untuk sekolah ya, sekolah online terutama untuk saat ini ya. Karena dari namanya aja Tab Belajar Elite. Kemudian dia juga ada demonya untuk sekolah ya, dan di sini udah include sama gratis ya IM3 dengan kuota 24 GB setahun ya. Dan kalau kita lihat di sampingnya, ini ada beberapa fitur yang ditunjukin di sini, kayak misalkan layarnya 8 inch HD, kemudian pakai 3 GB RAM, 16 GB storage, dan baterai 4000 mAh. Jadi langsung aja kita buka untuk Tab Belajar Elite dari Advan ini guys. Wow, ya ini kita langsung disuguhin ya sama tabletnya. Ntar bakal kita lihat. Terus kemudian ini ada kartu garansi, jadi kayak gini ya, beserta kayak ada detail customer supportnya ada di mana aja. Nah terus kita juga dapat ini ada kartu IM3 ya, dan dia ada bundling 24 GB. Nah untuk skemanya sendiri guys ya, ini ternyata dibagi menjadi 2 GB per bulan ya, dan masa berlakunya 30 hari. Jadi totalnya ya 24 GB untuk 1 tahun ya. Jadi setelah setahun udah nggak ada lagi bonus kuota ini. Tapi lumayan ya kalau misalkan dipakai buat sekolah online, cukup nambah-nambah kuota, cukup berguna juga ya. Kemudian kita juga dapat ini ada kabel chargernya, dan dia pakai micro USB ya. Mengingat harganya yang juga emang low end pastinya ya. Terus kita juga dapat ada kepala chargernya guys. Nah ini kepala chargernya standarnya Advan, dan ini tuh dia 10 watt ya untuk outputnya. Nah terus kita juga dapat ini guys, ini ada panduan cepatnya, tapi panduannya ya selembar gini ya, udah nunjukin kayak isi atau bagian-bagian dari tabletnya, dan juga gimana cara masang SIM dan lain-lain. Udah ya itu aja, kita nggak dapat apa-apa lagi guys. Oke, kita mau langsung aja fokus ke tabletnya ya. Jadi ini dia tabletnya yang masih diplastikin ya, dan kita langsung buka aja. Oke, nah ini Advan Tab Belajar Elite ya, dan kalau kita lihat sih dari bodinya sendiri, dia ini semuanya plastik ya, jadi kayak polikarbonat. Terus dia di belakang ini ada kayak polanya, garis-garis ya, garis-garis kotak kayak gitu guys. Terus ada brand Advan-nya di sini. Ada lubang speaker ya, 2. Jadi lubang speakernya ada di bagian bawah dari cover belakang ini. Terus kemudian ini ada slotnya guys ya. Jadi ini tuh bisa dilepas, kayak kita lepas gini. Nah di sini langsung bisa dipasang ya dual nano SIM ya. Kemudian sama ada micro SD juga, barangkali internalnya kalian kurang, karena internalnya sendiri emang kecil banget ya, 16 GB untuk saat ini mungkin ya kecil banget. Dan kalian bisa tambahkan aja di sini untuk nyimpen foto dan yang lainnya mungkin. Tapi kalau untuk belajar online ya, kayak misalkan Zoom dan lain-lain, harusnya cukup aja ya. Terus kemudian di sini ada kamera ya, dan kameranya ini 5 megapiksel, sama ada flashlightnya juga. Nah terus untuk di samping-sampingnya ya, di sebelah kanan ini ada tombol power sama volume up volume down ya. Kalau di sebelah kiri ini polos, nggak ada apa-apa, kosongan ya di sini. Kalau di bawah, wah ini juga polos juga guys di bawah ya. Jadi cuman ada ini kayaknya lubang mic ya, ada satu di sini. Dan untuk di atas, nah ini portnya ngumpul di bagian atas ya. Biasanya device lokal seperti ini. Jadi di sini ada port chargingnya, micro USB 1 sama audio jack 3,5 mm ya. Dan untuk tebelnya sih menurut gua dia tablet wajar lah ya segini. Untuk ukurannya sendiri dia cukup compact karena dia 8 inch ya. Terus kita mau nyalain aja deh ya untuk ngelihat kayak gimana layarnya juga. Oke ya. Oh dia pakai Android Go Edition ya. Jadi di sini ada Android Go Edition yang menandakan dia pakai Android yang versi ringan guys, karena dengan harga 1,3 jutaan harusnya speknya juga pas-pasan banget ya. Jadi bakal lebih ringan kalau kita pakai Android Go. Nah ini ya udah nyala, dan ini di sini masih ada protektornya, jadi kita lepas dulu ya guys. Nah tapi nggak perlu khawatir ya, karena ternyata setelah protektor yang ini dilepas itu sebenarnya Advan udah ngasih protektor ekstra juga. Jadi ini udah terpasang ya, dan ya udah terpasang rapi di sini. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk beli ekstra screen guard ya, karena udah ada.
Nah ini guys, di proses setup ya, ternyata dia udah support face recognition meskipun cuma pakai kamera doang, tetapi bisa ngemudahin kita ya kalau pengen login pakai wajah, dan kita bisa setup ya. Dan ini tinggal kayak scan aja wajahnya ya. Nah kan gampang banget, selesai, terlihat bagus ya. Tetapi memang untuk login pakai wajah ya, kalau pakai kamera doang itu nggak terlalu aman, cuman nggak ada masalah sih. Oh jadi proses setupnya udah selesai ya, dan kayak gini guys untuk tampilan home screen dari Advanced Tab Belajar Elite ini. Jadi kalau kita lihat ya, untuk tampilannya simple banget ya, karena dia pakai Android Go, jadi ya nggak neko-neko ya. Kemudian kalau kita swipe ya ke sini, itu cuman keliling aja tuh ke sini, jadi nggak ada Google Fit-nya ya. Terus kalau kita swipe up, dia langsung ke app drawer, jadi ada banyak aplikasinya di sini. Dan di sini juga ada beberapa kayak aplikasi bawaan ya, karena dia pakai Android Go, aplikasi bawaannya juga Go Edition, kayak misalkan ada Assistant Go, kemudian ada juga di sini Google Go ya. Jadi itu yang kayak versi ringan, memang untuk smartphone atau tablet Android yang low end. Dan kemudian kalau kita lihat di settingnya ya, di settingnya sini, nah di sini kalau kita cek di tentang ponsel guys ya, di sini namanya Tab Belajar Elite. Lalu untuk basis Androidnya dia masih pakai Android 10 ya, yang Go Edition. Nah kemudian untuk detailnya ya, kalau kita lihat dari software ya, aplikasi AIDA 64 ini kelihatan untuk RAM-nya ada 3 GB, kemudian memori available-nya ada 1,6 ya GB. Kemudian untuk internal storage-nya kan dia cuma 16 GB ya, dan yang tersisa itu 10,75 GB. Jadi ini masih hampir bersih ya, dalam artian nggak banyak aplikasi yang gue install di sini kecuali si AIDA 64 sama Zoom ya, dan ini tersisanya segini. Jadi kalau kalian butuh lebih dari ini ya pakai aja SD card ya, yang udah tadi disediain slotnya untuk micro SD. Kemudian kalau kita lihat lagi di CPU-nya, ini dia pakai CPU Unisoc ya, yang Spectrum yang ST9832E. Jadi ini tuh sebenarnya 4 core ya, terus kemudian tapi dia 28 nanometer, memang dia untuk low end ya. Dan untuk yang lainnya sendiri untuk display, nah untuk displaynya ini dia 8 inch ya, dengan resolusi HD. Dan kalau kita lihat di sini untuk secara tampilan di layarnya ini sebenarnya udah pas-pasan sih ya. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek ya wajar sesuai dengan harganya. Jadi tampilannya kalau kita pakai buat browsing juga masih oke ya, buat sekolah online masih oke sih. Cuman emang untuk viewing angle-nya dia sangat sempit ya. Jadi kalau dari sudut yang lain itu kelihatan buram, tapi untuk yang lainnya udah lumayan oke. Dan kalau kita pakai ya untuk nonton video di YouTube ya, dengan harga 1,3 jutaan tampilannya sih udah oke ya menurut gua. Dan tampilan HD ya gini ini, cuman memang sekali lagi untuk viewing angle-nya dia sempit. Dan untuk warna-warnanya sih udah oke ya untuk resolusi HD. Dan kemudian kalau untuk performanya ya, ini sekilas gua coba untuk aktivitas sekolah misalnya kayak browsing ya, itu ya cukup lancar guys ya. Ini kita pindah-pindah tab udah lumayan juga. Terus kalau kita coba untuk multitasking, dia ini karena Android Go ya, jadi multitaskingnya kayak gini. Terus kita coba untuk ke email, nah dia juga cukup lancar ya. Jadi untuk meskipun apa namanya memorinya RAM-nya ini 3 GB, cuman mungkin karena pakai Android Go ya, jadi manajemen RAM-nya better ya, jadi optimasinya untuk low end juga bagus. Jadinya kita multitasking pindah-pindah antar aplikasi juga lumayan ya, lumayan responsif guys. Oke, sekarang kita mau coba untuk fungsi yang paling utama ya dari tablet Tab Belajar Elite ini, yaitu untuk Zoom dan juga untuk Google Meet yang biasa dipakai emang untuk belajar online. Oke, jadi kalau kita pakai buat Zoom ya, tampilannya kayak gini guys. Dalam posisi portrait dia nggak penuh ya, tetapi udah cukup jelas sih. Untuk tampilannya juga oke ya kalau misalnya kita pakai buat sekolah online. Dan kalau kita pakai di posisi landscape, nah kayak gini tampilannya ya. Jadi kalau kalian mau pakai buat sekolah online sih udah oke ya. Terus kemudian untuk tampilan kita, gua mau cek. Nah ini kayak gini guys ya. Untuk kamera depannya yang dipakai di tablet ini itu 2 megapiksel ya. Hasilnya sih sebenarnya kalau buat kayak Zoom atau Google Meet untuk sekolah online juga udah cukup sih ya, 2 megapiksel ini. Cuman menurut gua sih kalau misalkan emang tujuannya buat Zoom dan juga Google Meet dan buat sekolah juga,
daripada kamera belakangnya yang 5 megapiksel, sebaiknya yang depan aja ya, yang gede yang 5 megapiksel. Jadinya lebih bagus lagi. Toh kamera belakang juga bakal jarang kepake ya. Jadi bisa dibalik untuk kamera depan 5, kamera belakang 2 nggak ada masalah. Itu menurut gua. Tapi untuk kameranya ini sendiri udah bagus banget sih ya. Dengan harga 1,3 kalian bisa sekolah online dan secara tampilan kayak gini, performanya juga oke kalau buat ngezoom. Oke, jadi sekarang kita coba yang Google Meet ya. Ini juga sering dipakai untuk sekolah online. Nah, hasilnya kayak gini ya. Jadi kalau buat Google Meet, kayaknya kalau Zoom sama Google Meet secara tampilan lebih bening yang Zoom ya tadi ya. Tapi itu bukan karena tabletnya, karena emang optimasi dari softwarenya sendiri. Ya, terus kemudian untuk tampilannya, kalau Google Meet dia lebih full, jadi lebih penuh ya ke layarnya ini dan lebih bagus sih menurut gua untuk Google Meet ini. Kalau lancarnya sih sama-sama lancar, dan kalau untuk tampilan kitanya sendiri ya sama-sama bagus ya. Jadi udah bagus 2 megapiksel. Terus kalau kita coba ya, kita ngobrol. Apakah speakernya kenceng atau enggak? Kita coba di sini ya. Oke, halo. Oh, suaranya udah lumayan jelas. Ini lagi rekaman buat ngetes Google Meet di Advan, tablet Advan. Oh, iya. Oke deh. Oke. Ya, oke. Jadi untuk suaranya sendiri, dia speakernya nggak terlalu kencang, tetapi udah cukup ya, dan kita bisa dengar dengan jelas kalau pakai loudspeakernya. Tapi tentunya kalau kalian pengen lebih jelas ya bisa pakai headphone atau headset ya. Oke, jadi itu ya untuk performanya kalau kita pakai buat Zoom dan juga Google Meet yang merupakan fungsi utama ya dari tab belajar Elite ini. Dan dari yang kita coba tadi sebenarnya udah lancar banget ya untuk Zoom ataupun Google Meet. Cuman kalau untuk volume suara kalau pakai loudspeaker itu nggak terlalu kencang ya, tetapi udah cukup banget sih ya, kalau buat sekolah udah oke lah. Oke, sekarang kita mau coba buat main PUBG ya. Dan meskipun ini emang sebenarnya nggak buat main game ya, selain dari namanya juga dari speksnya ini buat belajar, tapi barangkali kalian penasaran kalau buat main game itu sekuat apa ya, dan settingnya kayak apa. Kita bakal coba buat main PUBG sekarang. Oke, jadi ini kita coba ya buat main PUBG, dan kalau kita lihat di settingsnya ini maksimal kita bisa main di settings balance ya, di setting balance dengan frame rate-nya yang medium. Dan kita coba ya untuk main di setting ini guys. Untuk anti aliasing dan lain-lain dia settingnya nggak ada ya, karena dia low. Jadi kita langsung aja coba sekarang. Dan kayak gini ya, kalau kita main di settings yang balance, frame rate-nya medium, jadi berat banget ya. Putus-putus ya, berat, dan ini nggak playable sih kalau di setting ini guys. Kita coba di setting yang lebih rendah ya. Kita coba main turunin di setting yang smooth dengan frame rate yang medium ya. Nah, di setting ini baru playable guys ya. Jadi bisa kalian main di setting ini, dan ya lumayan juga ya. Di setting smooth frame rate-nya medium lumayan sih. Tapi memang masih ada kayak frame drop ya, kayak putus-putus gitu. Kita coba lagi ya untuk setting di yang lebih bawah lagi. Ini di setting smooth, frame rate-nya low. Ini udah settingnya paling mentok kiri ya, jadi yang terringan. Nah, ini kita pakai buat main ini ya lumayan lancar nih guys ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi bosan buat belajar, pengen main game, bisa lah main game PUBG pakai Advan tab belajar Elite ini ya, meskipun di setting yang paling bawah. Oke. Dan experience-nya sih udah lumayan juga. Ukurannya juga nggak terlalu besar untuk ukuran tablet ya, 8 inch, jadi masih asik lah kalau buat main. Dan kalau buat belajar tampilannya juga asik karena nggak terlalu kecil kayak HP ya, jadi lumayan ada space yang lebih. Dan dengan RAM-nya yang 3 GB ini ya, kalau kita close semua aplikasinya, dia yang tersedia 2,3 GB. Jadi ada 700 MB ya RAM yang terpakai oleh sistem, dan 2,3 GB ini bisa kalian pakai buat aplikasi. Oke, sekarang kita mau cobain ya sedikit untuk audionya. Jadi kita mau cobain loudspeakernya yang ada di sini guys ya. Dan kita mau play aja lagu dari No Copyright Song ya. Kita maksimalin. Oh, ternyata lubangnya 2, tapi yang bunyi cuma 1 ya.
Jadi speakernya ada di sini aja guys ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu untuk kualitas loudspeakernya. Jadi bisa dibilang meskipun lubangnya ada dua, ini cuma satu aja yang ada speakernya yang bisa ngeluarin audio, dan untuk kualitas audionya sendiri ya pas-pasan banget. Oke, jadi itu guys ya sedikit preview dan juga unboxing dari Advan Tab Belajar Elite, dan dari yang kita coba tadi ya, dan juga dari yang udah kita lihat bareng-bareng tadi, ini kalau bisa gue simpulin ya, ini merupakan tablet yang cocok banget sebenarnya buat belajar ya, terutama saat ini belajar online ya dari rumah. Dan kenapa? Karena dia harganya murah. Yang pertama 1,3 jutaan ya, 1,4 jutaan itu terjangkau banget ya. Terus kemudian layarnya dia ukurannya cukup besar ya, jadi 0,8 inch. Kalau kita pakai buat belajar itu better daripada kita pakai HP misalnya. Terus kemudian untuk performanya sendiri, karena dia pakai Android Go, ini performanya juga udah lumayan ya, meskipun specsnya cukup terbatas, RAM-nya 3 GB, tapi secara performa tadi kita cobain juga udah cukup responsif dan udah ngatasin ya kalau misalnya kita pakai buat browsing, terus kemudian buka email dan lain-lain ya, terus termasuk juga buat Zoom dan juga Google Meet. Dan experience-nya kalau buat Zoom dan Google Meet itu tadi udah lancar banget ya, dan secara performa juga udah oke, nggak ada masalah. Terus tampilan kamera juga udah bagus, meskipun gue berharap kalau misalkan tablet buat belajar, kamera belakang mungkin nggak perlu gede-gede ya, bisa dibalik aja. Jadi yang gede 5 megapiksel taruh depan, yang 2 megapiksel taruh belakang, karena toh yang dipakai bakal sering yang kamera depan. Terus kemudian untuk tampilan layar itu juga udah cukup ya, dengan tampilan yang warnanya udah oke, kemudian juga untuk belajar juga udah oke, tapi kalau untuk viewing angle emang dia sempit ya. Terus kemudian kalau untuk main game tadi udah kita coba juga, masih bisa buat main game. Misalkan kalian bosan belajar, main game kayak PUBG masih bisa, tapi di setting yang rata kiri, yang paling bawah ya, dan masih oke sih performanya dipakai di main di setting yang paling rendah itu guys. Dan itu ya guys yang bisa gue bagiin di video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang Advan Tab Belajar Elite ini, bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau punya pendapat sendiri juga tulis di kolom komentar. Dan untuk harganya sendiri dia 1,3 jutaan. Linknya juga udah gue taruh di deskripsi video ini. Kalau tertarik kalian klik aja. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.